Jika bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil al-ma'ad. Adik-adik kelas 2 MDS, apa kabarnya? Hari ini kita akan melanjutkan materi fikih ya, matan riwayah wa takrib. Melanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya ya. Silakan disiapkan buku kalian, kitab kalian ya yang sudah di print ya. Saya akan membacakan ya, kata per kata dengan maknanya sebagaimana kemarin, kemudian nanti saya jelaskan ya menggunakan mind mapping ya, sebagaimana sebelumnya. Oke. Hari ini kita memasuki pasal wa furudul wudu ya, tentang wudu ya. Wa furudul wudu. Saya bacakan ya langsung, nanti kalian silahkan dimaknain di kitabnya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini adalah satu fasal. Wa furudul wudu'i, bahwasanya fardunya wudu. Sittatu asya'a, itu 6 perkara. An-niyatu, yaitu niat. Inda ghuslil wajhi, ketika membasuh wajah. Wa ghuslul wajhi, dan membasuh wajah. Wa ghuslul yadaini, dan membasuh kedua tangan. Ilal mirfaqaini, sampai kedua siku. Wa mashu ba'dir ra'si, dan mengusap sebagian rambut kepala. Wa ghuslur rijlaini, dan membasuh kedua kaki. Ilal ka'baini, sampai kedua mata kaki. Wat tartibu, dan berurutan. Alama ya, atas hal-hal zakarnahu, yang telah kami sebutkan ya, yang telah kami sebutkannya. Wasunanuhu, dan bahwasanya sunnah-sunnahnya wudu. Asyratu asya'a, itu 10 perkara. At-tasmiyatu, yaitu membaca basmalah. Wa ghuslul kaffaini, dan membasuh kedua telapak tangan atau mencuci ya. Qabla idkhalihima, sebelum memasukkan kedua tangan ya, sebelum memasukkan kedua tangan. Al-ina'a, ke dalam wadah. Wal madmadatu, dan berkumur. Wal istinsyaku, dan memasukkan air ke hidung. Wal istinsyaku, dan memasukkan air ke hidung. Wa mashu jami'ir ra'si, dan mengusap seluruh rambut kepala. Wa mashul udunaini, dan mengusap kedua telinga. Dohirihima, yaitu bagian luarnya telinga.
Wa batinihima dan bagian dalamnya telinga. Bima'in jadidin dengan air yang baru. Wa taqlilul lihyati dan menyela-nyela jenggot ya. Dan menyela-nyela jenggot sela-sela ya pakai tangan. Al-kasati yang lebat. Al-kasat yang lebat. Wa takhlilu asabi'il yadaini dan menyela-nyela jari-jari kedua tangan. War rijlaini dan kedua kaki. Wa taqdimul limna dan mendahulukan anggota kanan alal yusra atas anggota kiri. Wat toharatu dan bersuci balasan dengan 3 kali. Salasan yaitu 3 kali. 3 kali. Wal muwalatu dan berkelanjutan ya. Wal muwalatu dan berkelanjutan. Saya tambah lagi ya. Yang kita banyak. Faslun, ini adalah satu pasal. Wal istinja'u bahwasannya istinja ya atau cebok wajibun itu wajib minal bauli dari kencing al ghaiti dan berak BAB. Wal afdalu dan bahwasannya yang paling utama an yastanjia itu hendaknya istinja atau cebok siapa seseorang bil akjari dengan batu ya. Tumma yutbi'uha kemudian mengikutkannya ya. Kemudian orang tersebut mengikutkannya, mengiringinya ya. Bil ma'i dengan air. Jadi setelah dengan batu kemudian dengan air. Wayajuzu dan boleh ayyak tasiro hendaknya meringkas siapa seseorang ya, hendaknya meringkas siapa seseorang atau membatasi mencukupkan siapa seseorang alal ma'i atas air au ala salasati ahjarin atau atas 3 batu. Yunki yang bisa membersihkan yang bisa membersihkan siapa orang yunki yang bisa membersihkan siapa orang bihinna dengan 3 batu ya, dengan 3 batu al mahalla terhadap tempat ya, tempat keluarnya air kecil ataupun air besar ya, air besar. Faida aroda maka ketika ingin ya, siapa seseorang al ittisara untuk mencukupkan ala ihdaihima atas salah satu ala ahadihima gitu ya, atas salah satu dari keduanya falma'u maka bahwasanya air afdalu itu lebih utama. Wa yajtanibu dan menjauhi siapa seseorang istiqbalal kiblati terhadap menghadap kiblat, wastidbaroha dan membelakangi kiblat Fisafroi di lapangan ya. Fisafroi di tanah lapang
Wa yajtanibu dan menjauhi siapa orang al-baula terhadap kencing wal ghaita dan berak fil ma'ir raqidi di dalam air yang diam wa tahtas syajarati dan di bawah pohon al-musmirati yang biasa berbuah al-musmirati yang biasa berbuah wa fit tariqi dan di jalan wa dhilli dan tempat teduh ya tempat berteduh wa suqbi dan lubang wala yatakallamu dan tidak berbicara siapa orang alal bauli atas kencing wal ghaiti dan berak wala yastaqbilu dan tidak menghadap siapa orang asyamsa ya, terhadap langit matahari wal qamara dan bulan wala yastadbiruhuma dan tidak membelakangi siapa orang terhadap keduanya ya, terhadap keduanya. Oke, saya tambah lagi ya. Faslun, ini adalah satu pasal. Walladhi ya, walladhi. Dan bahwasannya sesuatu yungkidu yang membatalkan apa alladhi ya, yungkidu yang membatalkan apa alladhi al-wudu'a terhadap wudu sittatu asya'a itu 6 perkara ma yaitu sesuatu ini yang pertama ya yang pertama yaitu sesuatu kharaja yang keluar apa ma minas sabilaini dari 2 jalan ya 2 jalan wan naumu dan tidur ala ghairi hayatil mutamakkin ala ghairi hayatil mutamakkin atas selain keadaan orang menempatkan ya, atas selain keadaan orang yang menempatkan tinggul ya maksudnya duduk gitu ya yang diam ya atas selain keadaan orang yang tidak diam berarti orang yang diam ya, selain orang keadaan orang yang diam yang menempatkan dirinya berarti orang yang gerak-gerak terus ya. Wazawalul akli dan hilangnya akal bisakarin sebab mabuk au maradin atau sakit walam surrajuli dan menyentuhnya lelaki al mar'ata terhadap perempuan al ajnabiyata yang lain atau bukan mahram min ghairi hailin dari tanpa penghalang min ghairi hailin dari tanpa penghalang wa massu farjil adami dan menyentuh kemaluan manusia bibatinil kaffi dengan bagian dalam telapak tangan ya bagian dalam telapak tangan wa massu halqati duburihi ya wa massu halqati duburihi dan menyentuh atau memegang bunderan atau lubang ya lubang duburnya manusia ya, dan menyentuh lubang duburnya manusia dubur itu ya jalur belakang itu alal jadidi menurut kaul jadid
Alal jadidi menurut qaul jadid. Oke, saya tambah lagi ya biar kalian ini agak banyak ini. Tapi biar kita bisa selesai nanti. Faslun, ini adalah satu fasal. Walladhi, bahwasanya sesuatu yujibu yang mewajibkan apa alladhi al-ghusla terhadap mandi, yang mewajibkan mandi. Sittatu asya'a itu 6 perkara ya, itu 6 perkara. Salah satu yaitu 3 ya, atau yang 3. Tashtariku itu bahwasanya yang 3, tashtariku itu berbarengan ya, atau bersama fiha di dalam 3. Ar-rijalu siapa? Laki-laki. Wan nisa'u dan perempuan. Wahya yaitu iltiqaul khitanaini ya. Iltiqaul khitanaini itu bertemunya 2 kelamin ya. Berhubungan maksudnya. Wa inzalul mani dan keluarnya mani. Wal mautu dan mati. Wa salasatun dan bahwasannya yang 3. Tahtassu itu tertentu atau terkhusus biha dengan 3. An-nisa'u siapa? Perempuan ya, siapa perempuan. Wahya yaitu al-khaidu haid ya. Wan nifasu dan nifas. Wal wiladatu dan melahirkan. Satu lagi deh, satu pasal lagi. Faslun ini adalah satu pasal. Wa faraidul ghusli dan bahwasannya fardunya mandi. Salah satu asya'a itu 3 perkara. An-niyatu yaitu niat. Wa izalatun najasati dan menghilangkan najis. Idza kanat jika ada apa najis ala badanihi itu di atas badannya orang. Di atas badannya orang. Wa isalul ma'i dan meratakan atau menyampaikan mengalirkan air ya, ila jami'is sya'ri ke seluruh rambut, wal basyarati dan kulit, wa sunanuhu dan bahwasannya sunnahnya mandi, satu asya'a itu 5 perkara. At-tasmiyatu yaitu membaca basmalah. Wal wudu'u dan wudu qablahu sebelum mandi. Wa imrarul yadi dan menjalankan tangan, tangannya bergerak. Alal jasadi atas jasad ya, atau badan. Wal mualatu dan berkelanjutan. Wa taqdimul yumna dan mendahulukan anggota kanan alal yusra atas yang kiri. Oke, sampai di sini saya lanjutkan dengan penjelasan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita sudah membaca tadi ya. Oke. Kemarin kita sudah
membahas terakhir adalah siwak ya, siwak. Maka hari ini adalah membahas tentang wudhu, istinja, dan kemudian tentang mandi tadi ya. Oke. Pertama adalah wudhu ya. Wudhu tadi apa saja fardunya? Ya, fardunya ada 6. Pertama adalah niat. Ya, niat kapan? Ketika membasuh wajah. Jadi kalau ketika wudhu setelah berkumur itu kan mau membasuh wajah. Pas ketika membasuh wajah itu kita berniat. Di mana? Di hati. Karena tempatnya niat adalah hati. Itu. Adapun ucapan itu untuk melatih atau kesunahan saja. Yang kedua membasuh wajah. Ya, panjangnya mana? Kalau atas dari tumbuhnya rambut sampai ke dagu. Ya. Kalau kiri ke kanan lebarnya itu dari telinga ya, daun telinga, bukan daun telinga, depannya daun telinga ini, pendolan kecil itu kanan ke kiri. Ya. Jadi itu harus kena semua. Ya. Tumbuhnya rambut sini, kemudian ke bawah, ya, kemudian ke jalur gitu. Nah, kemudian yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku ya, sampai siku kena semua. Kemudian yang keempat mengusap sebagian rambut kepala ya, sebagian rambut ya. Jadi kalau 3 rambut misalnya itu sudah sah diusap. Apa bedanya membasuh sama mengusap? Kalau membasuh itu mengalirkan air, kalau mengusap itu hanya tangannya menyentuh air kemudian disentuhkan ke rambut gitu. Yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki ya, sampai mata kaki saya penjolan itu loh. Nah, yang terakhir adalah berurutan ya, sebagaimana tersebut di atas. Jadi berurutan-urutannya apa tadi? Yang paling pertama adalah wajah, niat ya. Niat ini berbarengan dengan wajah, kemudian tangan, kemudian rambut kepala, kemudian mata kaki. Nah, telinga gimana? Telinga itu masuk sunnah ya. Ini sunnah-sunnahnya. Sunnah-sunnah wudhu apa saja? Yang pertama baca basmalah. Kedua basuh 2 telapak tangan sebelum masuk ke wadah. Jadi sebelum masuk ke wadah, ke kolam misalnya, itu kalau bentuknya kolam, itu dibasuh dulu ya. Nah, kalau di Darussunnah di sini pakai keran jadi nggak perlu gitu. Tapi kalau pakai kolam itu sebelum dimasukkan itu dibersihkan dulu pakai gayung baru nanti masuk. Kenapa? Karena khawatir tangannya itu ada najis. Kemudian berkumur itu sunnah juga. Memasukkan air ke hidung diserot ya. Kemudian mengusap seluruh rambut kepala ya, ini sunnahnya. Mengusap 2 telinga luar dalam dengan air yang baru ya, telinga juga ya. Jadi ngambil air lagi untuk telinga, ini sunnah. Menyela-nyela jenggot lebat ya, ini juga sunnah ya, sela-sela pakai tangan ya. Menyela-nyela jari tangan dan kaki, ini juga sama. Mendahulukan anggota kanan dari yang kiri, berarti kalau tangan misalnya itu kanan dulu baru kiri, kaki juga sama. Kemudian menyucikan baik membasuh ataupun mengusap dengan 3 kali, wajah 3 kali, tangan 3 kali, rambut 3 kali, kaki 3 kali ya. Kemudian sunahnya juga berkelanjutan. Berkelanjutan itu maksudnya dari satu tempat ke tempat yang lain itu tidak terjeda. Misalnya dari wajah mau ke tangan misalnya, ini tidak kemudian santai-santai dulu, tapi wajah main-main dulu ya. Itu namanya bukan berkelanjutan. Berkelanjutan itu langsung gitu, langsung lanjut terus gitu. Oke, itu sunnah-sunnahnya. Kemudian yang membatalkan wudhu ada berapa? Ya di sini ada 5, ada 6 ya malah. Yang pertama, segala yang keluar dari kubul dan dubur. 2 jalur itu kubul dan dubur. Jalur depan, jalur belakang, jalur kencing, jalur BAB. Itu membatalkan kalau ada yang keluar, apapun yang keluar. Yang kedua, tidur yang banyak geraknya, itu banyak gerak. Misalnya duduk ya, orang duduk ya. Tidur orang duduk maksudnya ini bukan tidur biasa. Orang duduk misalnya, kemudian tidurnya gerak-gerak. Ya, nanti pantatnya itu dia tergerak-gerak. Nah, itu membatalkan juga. Kemudian tidak sadar karena mabuk atau sakit ya.
dia kehilangan akal, kayak orang gila jadinya, orang mabuk atau sakit. Kemudian menyentuh lawan jenis yang bukan mahram tanpa pembatas ya. Ada orang lain bukan mahram kita, dia udah dewasa ya. Itu tersentuh ya, orang lawan jenis. Nggak ada pembatasnya ya, misalnya sentuh tangannya misalnya, maka itu membatalkan juga. Menyentuh kemaluan manusia dengan telapak tangan bagian dalam ya, mau anak kecil mau orang besar sama saja ya, membatalkan. Kemudian menyentuh lubang dubur ya, yang belakang juga sama ya, menurut pendapat yang jadid yang baru. Nah, itu yang membatalkan wudhu ya. Nah, kemudian istinja tadi atau cebok ya, hukumnya apa? Wajib ya, wajib dari kencing dan BAB. Kalau kalian kencing dan BAB itu wajib dicebokin, distinjain. Nah, yang utama itu bagaimana? Yang utama adalah paling utama menggunakan batu, lalu setelahnya air ya. Jadi dua-duanya. Ya, tetapi boleh ya, hanya menggunakan salah satu. Misalnya air air ya, ataupun batu 3 batu misalnya. Yang penting bisa membersihkan, hilang bekas-bekasnya. Tetapi kalau misalkan milih ya, air itu lebih utama daripada batu. Ya, kalau bisa memilih. Tetapi tetap boleh ya, misalnya kalau pakai batu saja. Ya. Kemudian ya, di antara adab orang kencing dan berak itu apa? Di antara adabnya adalah di lapangan ya, di lapangan dengan tidak menghadap kiblat atau membelakanginya. Gitu. Ketika di lapangan ya, ketika posisinya di halaman misalnya, itu tidak menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Tetapi kalau di rumah ya, itu nggak ada masalah. Kalau di dalam bangunan itu nggak masalah. Tetapi bukan berarti kemudian batal ya, enggak. Ya, itu hanya adabnya ya, sebaiknya. Yang kedua, tidak di air yang diam. Ya, jangan kalau ada air diam kemudian kencing di dalam ya, itu jangan. Hendaknya dihindari. Kemudian di bawah pohon yang biasa berbuah ya. Itu juga jangan. Kenapa? Karena takutnya ada orang di situ. Ya, atau ada buahnya yang jatuh misalnya, nanti kena kencing ya. Kemudian di jalan ya, jangan juga. Di tempat berteduh orang, banyak orang mati kencingin, tempat berteduh banyak orang. Kemudian di lubang ya, ini jangan juga, jangan-jangan di dalam lubang itu ada ularnya atau ada apa namanya, yuyu itu ya, yuyu ya. Kemudian tidak berbicara, jangan ngomong ketika sedang kencing ataupun BAB ya, jangan ngobrol malah gitu. Di kamar mandi ngobrol di toilet. Tidak menghadap atau membelakangi matahari dan bulan ya. Kalau siang hari jangan menghadap ke matahari, atau malam jangan menghadap ke bulan ya. Ini bagian dari adab-adab hendaknya kita lakukan ya, ketika qada'il hajat atau kencing dan BAB. Nah, selanjutnya kemudian mandi ya. Nah, mandi ini apa saja? Pertama adalah yang mewajibkan mandi tadi ya, ada berapa? Ada 6. Ya, pertama adalah berhubungan ya, intim suami istri. Ya. Kemudian keluar mani. Kemudian orang meninggal. Nah, 3 ini berlaku bagi laki-laki maupun perempuan. Semuanya mengalami. Adapun 3-nya lagi adalah haid, nifas, dan melahirkan ya, keluar darah ya. Nah, ini juga mewajibkan seseorang mandi. Kalau nggak mandi berarti dia hadas besar. Tapi yang 3 ini khusus untuk perempuan saja, laki-laki tidak. Ya, tidak mengalami. Kemudian fardunya mandi, apa saja fardunya? Pertama adalah niat. Kita berniat mandi. Gimana? Nawaitul ghusla ya. Birofil hadasil akbari. Fardulillahi ta'ala. Saya berniat mandi untuk menghilangkan hadas besar. Yang kedua, menghilangkan najis di badan jika ada. Kalau di badan itu masih ada najisnya, dihilangkan dulu. Gitu. Nah, niat kapan waktunya? Ketika menyiram pertama kali, siraman pertama kali. Itu niat di hati.
Nah, kemudian yang terakhir adalah mengalirkan air ke seluruh rambut dan kulit. Jadi seluruh harus kena semua seluruhnya. Mau rambut, mau kulit itu harus kena semua. Kalau enggak sah. Itu fardu mandi. Kemudian sunnahnya mandi apa saja? Sunnahnya baca basmalah, kemudian wudhu sebelum mandi ya. Kemudian menggosok badan dengan tangan. Ya, tangannya dipakai untuk menggosok. Berkelanjutan ya, lanjut langsung setelah ini, setelah ini. Dahulukan anggota kanan dan atas yang kiri. Nah, ini semua adalah berkaitan dengan mandi ya, dengan mandi. Oke, sampai di sini saya cukupkan. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Tugasnya sebagai absen adalah kalian bisa memilih ya. Kalau yang sudah ngeprint kitab kan bisa memaknai tadi ya. Kitab yang sudah dimaknai itu bisa difoto, kemudian kirim ke Google Classroom sebagai absen. Atau pilihan kedua adalah membuat mind mapping sebagaimana yang saya buat di sini. Gitu ya. Itu sebagai tugas kehadiran, nanti dikirim. Jadi dikirim sebagai kehadiran. Kalau enggak ya enggak dapat nilai, nanti enggak dianggap hadir. Oke, sampai di sini saja ya. Segera dikirim. Saya cukupkan ya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.